Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Serambi Islami, semua ada di sini. Dalam segmen Hikmah Pagi kami akan menghadirkan seseorang yang akan memberikan inspirasi kepada Anda. Ada kejadian yang luar biasa dengan zikir Asmaul Husna. Kita akan dengarkan sebetulnya kisah apa sih yang terjadi dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut. Oleh karena itu pemirsa, kami akan mengundang guru kami, kakak kami, yang juga nanti kami akan berbincang tentang Al-Fatihah atau Allah Maha Pembuka. Oleh karena itu mari kita panggil Kak Ridwan Mukri. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk dulu, Makasih, diminum, kuenya dimakan. Baik, pemirsa, kami juga telah kedatangan tamu terhormat yang memberikan kontribusi banyak di Banda Aceh. Sudah kami sebutkan di awal tadi, siapakah dia? Ibunda kita, Ibu Wali Kota Banda Aceh. Kita sambut Ibu Haja Elisa. Assalamualaikum. Sehat Bunda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bajunya cantik sekali, orangnya cantik. Silahkan Bunda. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Terima kasih Bunda sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga udah diundang datang ke sini. Iya, dan juga Ustadz Ibron masih bertahan mendampingi saya berada di sebelah kiri. Juga bunda-bunda dari LBIK yang ada orange dan pinknya. Mudah-mudahan hari ini sehat semua Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu Ibu Wali Kota nih ya. Luar biasa, kita akan dengarkan ceritanya. Nah, Kak Ridwan ya, informasi awal yang sudah saya terima, ada sesuatu yang luar biasa di Banda Aceh ketika 15.000 remaja membacakan zikir Asmaul Husna. Kita dengar dulu yuk ceritanya dari Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah, dalam rangka bagaimana kita menyemarakkan, mendakwahkan syiar Islam, terutama di tahun Muharram, kita berhijrah bersama, dan ini dimulai dengan zikir Asmaul Husna yang sebelumnya ya Kak Ridwan Mukri yang mengajarkan, menjadi training of trainer bagi guru-guru di Banda Aceh untuk menyebarkan Asmaul Husna itu dengan mudah bisa dihafal dan dipahami, insya Allah bisa diimplementasikan oleh seluruh sekolah di Banda Aceh dan seluruh tingkatannya. Dan kemudian di tahun hijrah ini kita ingin bagaimana agar dengan Asmaul Husna, harapan kita anak-anak itu betul-betul dibukakan hati dan pikirannya oleh Allah SWT untuk benar-benar mencintai Allah dengan segenap hati, dengan pemahamannya, dan kemudian dia sering menyebut-nyebut Allah dalam zikirnya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi perubahan besar melalui zikir Asmaul Husna ini yang kita harapkan, insya Allah. Iya, luar biasa. Jadi memang pembangunan mental ini kita tahu sekali basicnya adalah bagaimana kita dengan baik mengenal Allah, mendekatkan diri, kemudian apapun everything Allah begitu ya. Ini luar biasa, menjadi inspirasi untuk kita semua, para pendidik dan juga stakeholder atau pemegang keputusan di suatu daerah. Bahwasanya memang mentality itu harus dibangun lewat bersama, membangun, sama-sama saling bahu-membahu ya. Dan lewat Asmaul Husna ini 15.000 pelajar di Aceh sudah menggoncangkan Aceh ya dengan asma-asma Allah. Baik, Kak Ridwan, bisa diceritakan prolognya, kemudian apa aura apa, kemudian juga yang terjadi, terbangun kedekatan seperti apa dengan mereka, dengan Asmaul Husna? Ya, terima kasih Kak Ulan. Terima kasih Bunda Eliza sudah berkenan hadir dari Aceh ya. Spesial datang untuk acara ini ya. Dan sebagian mungkin belum tahu wali kota Banda Aceh itu adalah perempuan gitu ya. Jadi subhanallah, kemarin itu waktu kita di Aceh Bunda menjelang 1 Muharram, terbayang tidak 15.000 pelajar plus masyarakat Aceh, mungkin lebih kali Bunda. Karena tenda yang disiapkan nggak cukup itu. Tempatnya sampai di mana? Aduh, sampai di lapangan Belang Padang ya Bunda. Belang Padang. Itu dari pagi, bayangkan ya, ini saya mau coba mengajak Bunda sama Ayah membayangkan nih. Ilustrasi. Ribuan pelajar berbondong-bondong menuju Belang Padang. Jadi itu nggak berhenti-berhenti tuh. Anak SMP lewat, terus kemudian SMA, terus nggak berhenti. Datang ke lapangan Belang Padang. Dan kemudian disitulah saya merinding mendengar zikir Asmaul Husna para pelajar ya SMP dan SMA, kemudian melantunkan Asmaul Husna dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Jadi kita sih berharap makanya hari ini mudah-mudahan kita dapat inspirasi
dari Bunda Iliza, bukan hanya di Banda Aceh ya Bun ya harapannya Insya ya. Allah. Mudah-mudahan Insya Allah bisa menyebar tersebar ya seluruh, ke seluruh penjuru Indonesia. Dan dunia Insya Allah. Dunia insya Allah. Jadi kita tadi baru ngobrol-ngobrol. Harapannya nanti dreamsnya adalah kita sebar. Jadi Bunda menginstruksikan, nah ini bener nih kalau pimpinan mengambil keputusan itu berani mengambil sebuah keputusan itu nggak ada yang nggak mungkin. 200 guru dikumpulkan sama Bunda Iliza. Kemudian dilatih Asmaul Husna 1 hari. Kemudian dapat instruksi lagi, harus mengajarkan kepada murid-muridnya di sekolah. Ya. Karena nanti tanggal sekian, kata Bunda Iliza, akan dikumpulkan zikir Asmaul Husna. Dan benar, 1 guru mengajarkan 1000 orang misalnya. Berarti 200 guru berapa? Ayo Bu, hitungannya gimana nih Bu? Ini jadi liar begini. 200 ngajari 1000 orang berapa? Banyak, jawabannya banyak. Banyak ya. Dan begitu juga ibu-ibu di sini kalau bisa nanti ajarkan kembali Asmaul Husna. 1 orangnya ada berapa? 40 nih misalnya. 1 orang mengajarkan 100 orang jadi berapa? Ayo. Bingung lagi deh. Begitu juga pemirsa di rumah ya. Coba nih pemirsa misalnya katakanlah 1 juta pemirsa nih hari ini nonton misalnya. Ngajarin 10 saja. 10 orang Asmaul Husna diajarkan, berapa jadi yang hafal Asmaul Husna? 10 juta. Dan kita akan terus gulirkan Asmaul Husna ini. Dan saya pernah ingat tuh Bunda ya kalau nggak salah, kalau kita menjadi perantara kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir buat kita. Dan 1 orang dapat hidayah karena perantaraan kita, maka nilainya itu lebih baik dari terbitnya matahari dari pagi sampai petang. Subhanallah. Allah. Ya. Gitu Kak Bunda. Ini foto-fotonya coba kita kasih lihat ya. Oh iya, yuk ini seru nih. Aku juga coba pengen lihat dari foto-fotonya tadi. mana? Foto-fotonya? Oh ya oke. Ya. Jadi ada foto-foto sudah kita siapkan. Jadi bukan hanya pelajar ya Bunda, saat itu hadir juga para ulama, kemudian Tokoh-tokoh masyarakat, ada polisinya juga. Iya, ada rektor. Iya. Ada siapa lagi Bunda yang hadir? Tentara ya. Iya, Muspida semua hadir dari provinsi juga. Kepala Dinas Syariat mewakili Pak Gubernur ya. Iya. Ya, artinya memang bukan hanya sekedar berkumpul kemudian membacakan Asmaul Husna, Ini tapi memang foto-fotonya. wah luar pemirsa. biasa. Di apa di Blang Bintang? Blang Padang. Blang Padang ya, di lapangan Blang Padang. Ada Ustaz Yusuf Mansur juga ikut hadir bersama kita. Nah itu ada Rektor Unsiah ya Bun? Iya. Rektor Unsiah dan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Itu suasana di Banda Aceh. Ini. Polisinya berhijab semua ya? Iya. Luar biasa. Iya. Bunda, sesudah dilakukan, bagaimana respon masyarakat? Kemudian himbauan apa yang bisa membuat mereka lebih giat berzikir Asmaul Husna? Iya, saya melihat suasana kebahagiaan dari masyarakat di mana selama ini tahun baru Hijriah ini kurang mendapat perhatian yang khusus ya. Justru di tahun baru Masehi yang orang berbondong-bondong tetapi menantikan itu, dan itu sebetulnya merupakan sesuatu budaya yang salah dalam Islam karena ini menyangkut akidah. Dan ya harapan kita kebahagiaan itu benar-benar karena kecintaan kepada Allah, dan kemudian juga bagaimana bisa merubah budaya yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, yang tadinya masyarakat tidak melakukan apa-apa di hari-hari besar Islam ini, ya terus mereka melakukan sesuatu dan bermuhasabah. Kemudian ini hari yang nantinya akan dinanti-nantikan oleh masyarakat untuk terus melakukan perubahan ke arah bagaimana Islam kafah, Banda Aceh, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu betul-betul bisa kita wujudkan. Jadi maka perubahan dari tatanan budaya ini juga harus benar-benar kita upayakan, kita usahakan, sehingga anak-anak muda kita dia tahu mana yang harusnya dia berkontribusi secara aktif dan positif, mana yang dia tidak boleh gitu. Jadi di Banda Aceh itu tahun baru Masehi memang kita tidak bolehkan siapapun melakukan aktivitas apapun dalam bentuk kegiatan agama sekalipun. Begitu. Jadi dan hari besar yang mereka harus laksanakan kegiatan yaitu di hari besar Islam. Jadi kita
bukan hanya zikir Asmaul Husna, bukan hanya memberikan tausiah, juga sampai ada pawai akbar, kemudian ada banyak event-event kegiatan yang kita lakukan, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti tahun-tahun selanjutnya ini merupakan justru gerakan masyarakat secara menyeluruh. Jadi tidak lagi hanya pemerintah, tapi gerakan bersama di setiap kampung melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya orang akan lupa dengan hari-hari yang bukan menjadi budaya Islam, bukan hari-hari, tapi justru di hari-hari besar Islam inilah mereka akan melakukan sesuatu. Ya, luar biasa. Gerakan Move On ini didukung luar biasa oleh puncak pimpinan tertinggi satu daerah begitu ya, Ibu Wali Kota. Baik pemirsa, perbincangan menarik dengan Ibu Wali Kota Banda Aceh masih akan terus berlangsung, dan juga Kak Mukri dan juga Ustadz Imran. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami, masih bersama Ibu Eliza, Wali Kota Banda Aceh, yang terus menggaungkan Asmaul Husna di Banda Aceh. Luar biasa, menjadi inspirasi untuk kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Fatah, Allah Maha Pembuka. Seperti yang sudah disampaikan, salah satu dari usaha membuka rahmat dan barokah Allah adalah dengan cara, salah satunya adalah berzikir Asmaul Husna. Dan dengan berzikir Asmaul Husna, mudah-mudahan Allah meridhoi, memberkahi. Setelah itu dibuka jalan semua keinginan kita ya. Baik, Kak Ridwan akan menjelaskan itu. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Wulan. Jadi coba, apa arti Al-Fatah? Maha membuka. Ya, jadi membuka jalan kebaikan. Ya, membuka jalan untuk menuju Allah. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Eliza di Banda Aceh, itu salah satu cara untuk membuka hati para pelajar untuk mengenal Allah. Dengan apa? Zikir Asmaul Husna. Ya, jadi kita beruntung nih, setiap Jumat juga sebenarnya ini menjadi salah satu cara untuk supaya kita dibukakan hatinya, untuk supaya semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah. Ini ada kisah menarik Kak Wulan, ya, bagaimana Allah membuka hati seseorang gitu ya. Jadi kalau Allah sudah mau memberi hidayah kepada seseorang, meskipun 1 juta orang berkumpul nggak bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menutup pintu hati seseorang, maka seluruh dunia berkumpul untuk membuka, nggak bisa juga. Bisa buka. Jadi Allah Maha membuka hati. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Pernah dengar gak Ibu? Seorang sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Wah, dulunya gimana dia sebelum dia dapat hidayah, sebelum Allah buka pintu hidayah di hatinya? Preman kan? Semua takut sama Umar. Ya kan, kalau Umar lewat minggir tuh, saking gagahnya gitu. Satu ketika Umar bin Khattab ini sedang berjalan menuju rumah Nabi Muhammad dengan menguruskan pedangnya. Dia bilang, mana Muhammad, gitu. Terus tiba-tiba ketemu sama seseorang dan kemudian ditanya, wahai Umar, mau kemana engkau? Aku akan bunuh Muhammad, dia telah merusak agama nenek moyang kita. Terus orang itu bilang, wahai Umar, tahukah engkau adikmu sendiri sedang masuk Islam? Kaget dia, langsung berbalik menuju rumah adiknya. Dan ternyata di rumahnya itu adiknya sedang belajar Quran bersama suaminya. Dan kemudian saat dia ketuk pintu rumahnya, gemeter itu yang ngajarin Quran langsung ngumpet. Saking takutnya sama Umar bin Khattab. Bayangkan tuh. Kemudian ketika dia masuk ke rumah, apa yang kau baca? Kemudian suaminya adiknya itu dipukul jatuh. Adiknya ingin membela, dipukul juga sama Sayyidina Umar dan kemudian berdarah. Kemudian dia tersentuhlah perasaannya melihat adiknya berdarah, dia tidak tega. Dan kemudian dia ingin membaca. Apa yang tadi kau baca? Aku ingin membaca. Kata adiknya, kalau kau ingin membaca, bersucilah terlebih dahulu, karena ini adalah kitab yang suci, Al-Quran yang suci. Dan kemudian setelah itu dia membaca surat Toha. Ustaz, tolong bacakan surat Toha. Baik, sebentar, pemirsa. sebelum dibacakan, saya ingin pemirsa membayangkan suasananya. Bayangkan seorang Umar bin Khattab yang tadinya begitu keras hatinya, preman, mau membunuh Nabi Muhammad, tapi ketika mendengar surat ini bergetar. Nah, bagaimana dengan kita? Kita dengarkan ya. Silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Cukup ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Singkat ya, karena waktu terbatas, tapi 1 sampai 14 sebenarnya. Apa artinya, dengarkan pemirsa dan ibu-ibu? Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Dan saat itu tubuh Sayyidina Umar bin Khattab gemetar, air matanya bercucuran, hatinya bergemuruh membaca kalimat Allah yang begitu indah dalam surat Toha. Dan kemudian dia minta kepada adiknya, tunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dan kemudian Sayyidina Umar berubah 180 derajat. Hati senantiasa bergemuruh saat mendengar nama Allah. Meskipun dia gagah, meskipun dia perkasa, meskipun dikatakan oleh Michael Hart, Umar bin Khattab itu pengaruhnya peringkat 52 dan lebih hebat dari Julius Caesar penguasa Romawi. Tapi ketika mendengar nama Allah, ketika menyebut nama Allah, hatinya senantiasa bergemuruh, bergetar karena dia merasa betapa kecilnya dia dan betapa maha besarnya Allah pencipta alam raya. Itulah kaulan, kalau sudah terbuka hatinya, Al-Fatah sudah membuka hati seseorang, maka keindahan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman itu akan senantiasa mengalir dalam jiwanya. Luar biasa ya. Artinya Bunda, dengan adanya zikir Asmaul Husna hadir secara masif dan massal di Banda Aceh ini, tujuannya memang untuk membuka hidayah anak-anak. Kemudian support apa yang diberikan selain Asmaul Husna atau selain apa yang sudah Bunda lakukan ini untuk bisa membuka, kita soalnya mau dengar sharing nih, membuka hidayah Allah atas keputusan seorang pemimpin begitu untuk masyarakat ya. Gimana Bunda? Iya, ini juga kegiatan ini juga saya yakin karena Allah membuka hidayah kepada kami, pemerintah kota dipertemukan dengan Kak Ridwan Mukri dengan Pak Ari Ginanjar melalui ISQ ini. Jadi memang pasca tsunami kita dilanda musibah gempa bumi dan yang maha dahsyat. Sepertiga kota luluh lantak akibat gempa bumi dan tsunami. Lebih 200.000 masyarakat Aceh ikut menjadi syuhada ketika tsunami. Dan kemudian tentu sisa usia yang Allah berikan kepada kami yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah harus terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca apa yang Allah inginkan dari kita. Tentu keluarga kita dengan menyebut-nyebut nama Allah, mereka kembali kepada Allah. Dan bagaimana kita nanti selanjutnya. Nah, inilah yang terus menjadi pemikiran bagaimana agar masyarakat kita sendiri, keluarga, anak, dan seluruhnya umat Islam ini bisa kembali kepada Allah dengan senantiasa mendapatkan hidayah dan kemudian bisa husnul khatimah. Luar biasa. Nah, inilah ya makna kita, buat apa kita memimpin kalau kita tentu tidak bisa mendekatkan masyarakat dengan Allah. Fasilitas yang ada justru akan membuat kita jauh dengan Allah. Subhanallah.
Ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Andai Kak Ridwan pemimpin semua seperti Bunda, ini kan luar biasa. Mengetahui esensi dari kepemimpinannya, yaitu mendekatkan masyarakat kepada Allah. Wah, luar biasa. Ustaz Imran, nanti kita akan akan berbincang kembali. Amin dulu Bunda. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya pemirsa, terima kasih masih berbincang tentang Al-Fatah dalam Serambi Islami di segmen Hikmah Pagi. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Elisa, Wali Kota Banda Aceh, bahwasanya ketika kita menjadi pemimpin harus bisa mendekatkan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk para pemimpin khususnya, bagaimana agar masyarakat lebih mencintai, mengenal, dan kita harus terus mensupport Al-Fatah sebagai penghantar kita dan sebagai sesuatu yang dibekali oleh pemimpin, bahwasanya hidup akan kembali kepada Allah dan penuh dengan hidayah. Dan itu semua support dari pemimpin. Ini luar biasa gitu ya. Artinya memang kalau pemimpin punya kesadaran seperti Ibu Elisa ini, kita akan bisa tahu dan bisa menghantarkan pulang rakyat masyarakat kita menuju husnul khotimah. Saya jadi merinding ini. Coba kakak gimana kak? Ya, kita terus berdoa ya. Mudah-mudahan Allah turunkan para pemimpin-pemimpin di Indonesia yang berani mengambil keputusan untuk mengajak masyarakat Indonesia kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Kan mumpung masih punya kesempatan, mumpung diberikan amanah. Kan jangan sampai sudah selesai masanya terus kemudian ternyata belum sempat. Kesadarannya ada gitu ya. Belum sempat mengajak, baru sadar dan terlambat gitu loh. Nah ini penting sekali di Bunda, tolong Bunda share harapan Bunda, kemudian ajakan Bunda untuk para masyarakat Indonesia dan juga para pemimpin Indonesia. Silakan Bunda. Iya, tentu saya merasa juga punya tanggung jawab secara moral ya, karena Banda Aceh menerapkan syariat Islam. Kami bebas melakukan apa saja sesuai dengan apa yang Allah ridha. Dan tentu punya tantangan besar bagi seluruh pemimpin-pemimpin yang mereka juga adalah muslim dan muslimah di Indonesia ini, untuk mau bagaimana mensyiarkan, mendakwahkan. Karena hidup hanya untuk dakwah. Hidup itu yang pertama Allah lahirkan kita adalah untuk bagaimana menjaga agama ini. Nah itu dengan dakwah. Dan salah satunya Asmaul Husna ini. Jadi nama-nama baik Allah itu merupakan doa dari masyarakat. Dan jika pemimpin-pemimpin tahu dan apa sebetulnya yang Allah inginkan dari mereka ketika mereka diberikan amanah, maka mereka akan senantiasa mengejar Allah dan bagaimana meneladani Rasulullah. Rasulullah Mekah dan Madinah. Jadi Madinah ini dibangun dengan luar biasanya oleh Rasulullah dan peradaban di sana terjadi. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Ini harus benar-benar bisa kita implementasikan dalam karya nyata. Jadi kalau kita ingat apa yang menjadi sabda Rasul dan firman Allah, aku punya keinginan dan engkau punya keinginan. Keinginanku pasti terjadi, kata Allah. Jika engkau mengikuti keinginanku, akan aku berikan dunia akhirat untukmu. Tapi jika engkau mengikuti keinginanmu, akan aku lelahkan sampai engkau tidak pernah menikmati keinginanmu itu. Jadi apa yang kita cari? Kalaulah usia kita sampai di sini, tentu kita akan bisa tersenyum dan bahagia ketika kita bisa bertemu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Nah, Ya. Jadi itulah yang mudah-mudahan teman-teman kita, semua sahabat-sahabat saya juga mungkin hari ini bisa terinspirasi dan mau terus mensyiarkan dakwah ini melalui kepemimpinannya. Ya, luar biasa. Amanahnya betul-betul dijalankan dengan profesional ya, sehingga menghasilkan produktivitas yang baik tentunya. Baik, saya sudah mendengar bunyi telepon tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana Pak? Saya Samsubari Arahap di Riau ya, begini. Ya, Bapak, kami bisa mohon kerjasamanya untuk bisa mengecilkan volume TV Bapak. Halo Pak. Halo Bapak, Pak Samsul. Ataupun para sahabat
sahabat, saya rasa anak Sanawiyah sangat mengerti. Iya. Tapi kalau saya rasa begini ya, kita kan sudah mempunyai pemimpin 7 orang ya, kita punya presiden. Mana ini yang diantara 7 presiden ini yang amanah, yang jujur? Janganlah dulu mirip-mirip sama Rasulullah, mirip-mirip sama sahabat aja. Nggak usah mirip-mirip macam sahabat, mirip-mirip sama para tabiin aja ini, yang 7 pemimpin kita ini. Kalau kita bahas-bahas aja, kalau Muhammad dan para sahabat itu saya rasa anak Sanawiyah lebih mengerti. Baik. Tapi saya lihat di Indonesia ini kan banyak ya guru-guru besar Islam. Mereka itu nggak pernah mengkupas 7 pemimpin kita di mana kira-kira yang lebih amanah. Terima kasih. Baik, terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini diajukan kepada kakak? Oh, kita jawab dulu. Baik, ada penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih clear ini suaranya ya. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Haji Maman di Bintaro, Neng. Pak Haji Maman di mana Pak? Bintaro, di Bintaro. Di Bintaro, baik. Terima kasih Pak Haji Maman sudah menelpon kami. Pertanyaannya silakan Pak. Begini, Neng, alhamdulillah ya, pada Aceh ini punya pemimpin yang seperti Ibu tadi itu, yang membawa umat rakyatnya kepada mendekat daripada Allah. Mudah-mudahan Jakarta juga sama ya, sehingga nanti orang-orang yang itu bisa dekat dengan Allah semua. Dan Betul. kepada Ibu mudah-mudahan panjang kepemimpinannya, diberikan umurnya, sehat selalu, juga keadilan ya, keadilan, mudah-mudahan terus makan asal husna ini di maya Indonesia bahkan di dunia bersama-sama yang lainnya. Itu aja saya kira yang ingin saya sampaikan, hanya unek-unek aja. Mudah Jakarta pun jangan punya pemimpin yang menghalalkan miras dan sebagainya, karena itu sumber petaka kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman ini menyampaikan doa luar biasa, subhanallah. Terima kasih untuk doanya pagi ini Pak Maman. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang tadi. Iya. Kakak. Yang berhak menilai Allah. Iya. Kita tidak tahu nih hati setiap orang. Kemudian Allah yang paling tahu hati kita. Allah yang paling tahu tindakan kita. Tapi yang jelas tadi kan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang pasti. Setiap orang kan pemimpin. Ibu-ibu ini pemimpin juga loh. Pemimpin bagi anak-anak kan. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang paling sulit memimpin diri sendiri. Nah, itu yang paling sulit kamu. Memimpin diri sendiri. Kadang-kadang kan kita sendiri ini kadang-kadang tidak belum bisa memimpin diri sendiri gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita terus mengajarkan kebaikan, terus mengajak pada kebaikan. Setiap orang. Kalau setiap orang mengajarkan kebaikan saja, ibaratnya dia, kalau misalnya rumah kita gelap, Indonesia ini dalam kegelapan, maka kalau kita maki-maki, kalau tetap gelap. Betul. Yang paling penting adalah kita membawa cahaya. Dan mudah-mudahan Asmaul Husna menjadi cahaya untuk Indonesia. Karena setiap satu nama sesungguhnya itu adalah cahaya. Kalau seandainya di Indonesia semua orang mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim saja, maka akan tersebar cahaya kasih sayang. Seandainya di Indonesia mengamalkan nama Allah Al-Fatah saja, Maha Membuka, seperti hari ini, maka terus banyak orang tuh yang mudah-mudahan kemudian Allah buka hatinya gitu loh, untuk terus mendekat kepada Allah, untuk terus saling mendoakan. Ayo kita sebarkan aura positif, sebarkan energi positif. Kalau misalnya saat ini belum sesuai dengan harapan, terus saja kita berdoa sama Allah, terus kita berupaya untuk menyebarkan kebaikan. Iya. Artinya memang skill untuk menyebarkan kebaikannya harus kita stimulus terus ya, supaya Allah juga lihat proses kemudian usaha kita. Nah, Ustadz Imron, untuk membuka supaya hati kita ini betul-betul terbuka terus, bahwasanya semuanya ada di Quran loh. Ustadz Imron ini kan expertnya ya, untuk ilmu tajwid yang baik dan benar. Tentunya dengan membaca Quran, gimana Ustadz? Iya, pertama ketika kita ingin dekat dengan Allah, Al-Quran itu kan wahyu Allah, kalam Allah. Baca kalam Allah setiap saat. Yang kedua, Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, andaikan ada yang bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ya. Asmaul Husna mendekatkan orang kepada Allah. Kenapa? Indikasi dari orang yang cinta sesuatu itu lebih banyak menyebut. Betul. Ketika orang berasmaul husna menyebut semua nama Allah, dan ini adalah satu indikator bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah. Dan ketika kita mencintai Allah, maka segala sesuatu yang kita kehendaki akan bukakan kepada kita. Betul. Gitu.
Artinya orientasinya adalah kita fokus pada jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana hati kita supaya terbuka dan masalah-masalah yang ada di Republik ini, ya kita mulailah dari diri sendiri, begitu ya Bunda ya. Betul. Bisa ditambahkan lagi Bunda? Iya, kalau tadi ada kritikan pedas ya terhadap harapan, terhadap perubahan dari para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, tentu kita harus melihat diri kita. Kalau masyarakatnya baik, Allah akan turunkan pemimpin yang baik. Betul. Dan jika kita ingin terjadi perubahan, la yurayiru biqaumin hatta yurayiru ma bi anfusihim. Tidak berubah satu kaum jika diri kita tidak kita ubah. Jadi ibda binafsi, kita mulai dengan diri kita, agar ketika kita mulai itu, Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya, luar biasa. Baik, kita akan baca kembali Surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr. Ada apa di Biasa. Surat Al-Hasr? Silakan, Ya, yuk. kita akan jadikan ini menjadi amal rutin ya. Kita baca surat Al-Hasr karena kalau kita baca ini kita akan didoakan 70.000 malaikat dan kalau mati syahid. Ayo Ustaz, kita pandang. Baik, Bunda semua, kita siap-siap membaca surah Al-Hasr ayat 22 sampai dengan selesai. Ya, dimulai dengan isti'adzah. Ikuti saya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Diulang 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Mari. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Kak Ridwan,
kita akan masih berbagi di segmen 4 nanti, tapi kita harus istirahat dulu, saya sudah dikasih tanda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita berzikir Asmaul Husna, diri Anda bersama keluarga, karena dengan zikir Asmaul Husna tentunya kita akan lebih bersemangat menyambut pagi hari ini. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Tentunya berbagai inspirasi telah kita dapatkan dari Ibu Eliza, Wali Kota Banda Aceh, juga Ustadz Imron dan Kak Ridwan. Dan tentunya kita menginginkan kita bisa membuka hidayah Allah setiap hari, pertama dari diri kita, kemudian kita akan mewarnai di sekeliling kita, sehingga kita akan fokus saja pada jalan keluar, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Dan selanjutnya biar saja tugas kita hanyalah sabar dan sholat, kabarnya begitu ya. Dan memang harus itu, kita tidak mengambil haknya Allah untuk bisa mengatur, biar saja Allah saja yang menjadikan rule ini dalam kehidupan kita. Kita hanya mengerjakan tugas apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik pemirsa, untuk itu mari kita bersama mendekatkan diri pagi hari ini dengan berzikir Asmaul Husna. Dan tentunya hari ini kita akan bisa bersama-sama dengan Bunda-Bunda di studio mengikuti zikir Asmaul Husna. Sebelumnya kita dengarkan dulu pembuka dari Kak Ridwan, silakan. Izin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat inspirasi yang luar biasa dari Bunda Eliza, dari Ustadz Imron, terima kasih. Dan saya ingin sampaikan kisah sebelum kita zikir Asmaul Husna. Allah itu Al-Fatah yang maha membuka hati. Kalau tadi kisah Umar bin Khattab ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan betapa Allah maha membuka hati. Ada lagi satu kisah yang luar biasa, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kepada kita, yaitu kisah tentang Hindun. Hindun itu pernah menyuruh seorang budak membunuh Hamzah. Bahkan dadanya kemudian dibelah, jantungnya diambil dan dimakan oleh Hindun. Tapi kemudian dia masuk Islam. Sehingga sahabatnya kemudian bertanya, "Wahai Hindun, bukankah dulu engkau pernah berjanji kau tidak akan masuk Islam? Seandainya seluruh unta di Arab masuk Islam, kau tidak akan masuk Islam?" Hindun berkata, "Aku tidak masuk Islam, tapi Islam telah masuk ke dalam hatiku." Jadi Islam itu telah masuk ke dalam hatinya. Apa artinya? Allah membuka hatinya. Sehingga saya berharap mudah-mudahan juga pemirsa dan kita semuanya Allah buka hatinya, sehingga kita senantiasa bergetar saat menyebut namanya. Kita bergemuruh rindu saat kita memanggil-manggil namanya. Kalau Allah sudah membuka hati kita, maka hidup kita akan merasakan ketentraman yang tak terperi dalam jiwa. Kita akan merasakan kebahagiaan dalam keletihan. Kita akan merasakan kegembiraan dalam betihnya kita berjuang menyebarkan agamanya. Mari kita berzikir Asmaul Husna. Setiap satu nama dijaga oleh ribuan malaikat. Pemirsa dan juga ibu-ibu, bunda-bunda, mari kita dengan sepenuh hati memanggil-manggil nama Allah. Nama yang menciptakan kehidupan kita. Nama yang membuat jantung kita berdegup, yang membuat darah kita mengalir, yang membuat hari ini kita masih hidup. Mohon doa. Pak Ari pernah menyampaikan kepada saya berdialog, Ridwan, sebarkan Asmaul Husna ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dengan setiap Jumat kita membaca Asmaul Husna. Mari sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
bersyukur. Kau yang maha tinggi, Kau yang maha besar, Kau yang maha menjaga, maha memelihara, Kau yang maha berhidup, yang maha mulia, Kau yang maha membaca rahasia hati, Kau yang maha mengabulkan doa, Kau yang maha meluas, Kau yang maha menunjukkan, Kau yang maha membangkitkan, Kau yang maha menyaksikan, Kau yang maha benar, Kau yang maha terpuji ya Hanis, yang maha membuat perhitungan, yang maha mengabulkan doa, Kau yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha hidup, Kau yang maha tunggal, yang maha esa, Kau tempat kami bergantung ya Somad. Kau yang maha nyata, yang maha gaib, Kau yang maha penerima taubat ya Tawwab, maafkan kami ya Afu, Kau yang maha pemancar kasih sayang, Kau Raja yang memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan, Kau yang maha mengumpulkan, Kau yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan, Kau yang maha memberikan manfaat, Kau yang maha bercahaya ya Nur, Kau yang maha pemberi petunjuk, yang maha kekal, yang maha mewariskan, yang maha cerdas, yang maha sabar, Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita rundukkan hati kita. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagili jalali wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah, Kau yang maha membuka hati, Kau yang maha melembutkan ya Latif, Kau sang maha cahaya ya Nur, Kau yang maha pengasih, yang maha penyayang ya Rahman ya Rahim, Kau yang maha pengampun ya Ghafur, Kau yang maha penerima taubat ya Tawwab. Ya Allah, saksikan ya Allah, hari ini kami kembali memanggil nama-Mu. Hari ini ya Rob, kami kembali menyebut nama-Mu. Meskipun kami tahu ya Allah, lidah ini terlalu kotor untuk menyebut nama-Mu yang suci, yang kudus. Allah, Kau yang maha membuka hati, tolong buka hati kami untuk melihat keagungan-Mu ya Azim yang maha agung. Tolong buka hati kami, hati pemirsa, hati masyarakat Indonesia untuk melihat kebesaran-Mu ya Kabir yang maha besar. Tolong buka ya Allah hati anak-anak kami untuk melihat betapa Engkau menyayangi kami, mencintai kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami sering buta hatinya ya Allah. Kami sering tak mampu membaca kalimat-Mu yang tertulis pada alam semesta-Mu ya Rob. Kami sering tak mampu membaca pesan-Mu
kepadamu, yang kau tuliskan pada rembulanmu, yang kau tuliskan pada mataharimu, yang kau tuliskan pada setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kami ya Rob. Kami buta ya Allah. Hari ini kami mohon padamu, buka mata hati kami, buka mata hati para pemimpin kami, buka mata hati masyarakat Indonesia atas keagunganmu ya Rob. Allah, kami gelap gulita tanpa cahayamu. Indonesia gelap gulita tanpa cahayamu ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Rob. Selamatkan ya Allah. Ampuni jika di bangsa ini kami masih jauh darimu, masih melupakanmu, masih mengabaikanmu. Ampuni ya Ghaffar. Ampuni ya Rob. Ampuni ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami. Berikan hidayah kepada anak-anak kami, kepada anak-anak Indonesia agar mendekat kepadamu ya Allah, agar mengingatmu ya Allah, agar terus menyebut namamu ya Rob. Berikan ya Allah hidayah kepada para pemimpin kami agar mengajak masyarakat Indonesia tunduk patuh padamu ya Allah. Kami rindu pemimpin yang mengajak Indonesia mencintaimu ya Allah, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Allah, kau raja langit bumi, kau pencipta alam raya, tak ada yang tak mungkin bagimu. Jika engkau sudah membuka hidayah, tak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika engkau sudah menutup hati, tak ada juga yang bisa merubah itu ya Rob. Hari ini, dengan segala kerendahan hati kami mohon padamu ya Rob, selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan generasi muda Indonesia ya Allah. Selamatkan bangsa Indonesia ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Rob. Ya Allah, kejadian yang ada di Indonesia, asap, mudah-mudahan membuka hati kami agar kami semakin mendekat kepadamu. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Rob. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena Engkaulah Raja langit bumi, pencipta alam raya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampaikan salam kami untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya ya Rabb. Ya Allah, kumpulkan kami di surga bersama dengan para kekasih-Mu, bersama dengan orang-orang yang Kau pilih, bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama orang tua kami ya Rob, bersama dengan pasangan hidup kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Kumpulkan ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau maha mengabulkan doa, kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, teruslah mendekat kepada Allah, teruslah menuju Allah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surganya yang indah. Maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Saya hanya hamba Allah yang bodoh dan hina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ridwan atas doanya. Dan Ustadz Imron, terima kasih. Bunda, insya Allah kita ketemu lagi ya. Terus bersemangat menyebarkan kebaikan dengan Asmaul Husna. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami tentang Al-Fatah, Allah Maha Pembuka Hidayah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha membuka hidayah, karena kalau tidak dengan dijemput secara sengaja oleh kita, maka Allah pun tidak menghadirkan hidayah itu dalam kehidupan kita. Insya Allah kita diberikan rahmat dan karunia dengan hidayah yang sudah Allah berikan. Terima kasih Bunda sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bunda. Salam cinta untuk keluarga. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa pekan depan di Jumat pagi insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.